Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ashabihi wa zurriyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kepada kita sekalian kesehatan dan nikmat hidayah, sehingga dengan kesehatan tersebut kita masih sempat menggunakannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu ibadah fardu maupun ibadah sunnah. Dan dalam hal ini tentunya jangan pernah tinggalkan salat 5 waktu dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan menanggapi sebuah cuplikan video seorang Ustadz Wahabi yang mana di dalam potongan ceramah beliau menganggap bahwa orang-orang yang berzikir tersebut terbawa lalu kemudian lama-lama akan menjadi seorang yang sufi. Ini sebuah prasangka buruk. Tentunya ini adalah perbuatan yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dibenci oleh Allah. Karena orang-orang yang dibenci oleh Allah adalah mereka yang suka berprasangka buruk kepada Allah dan berprasangka buruk kepada sesama manusia. Mungkin kita bisa dengarkan bersama cuplikan video tersebut. Kita sama-sama menilai apakah beliau bisa kita benarkan atau tidak. Ya, tergantung dari masing-masing kita. Tapi Al-Fakir menganggap bahwa ini sesuatu yang tidak bisa kita benarkan. Karena selain daripada sholat, kita tidak bisa mendapatkan ketenangan pada ibadah-ibadah yang lain. Itu menurut anggapan Ustadz Wahabi tersebut. Akan tetapi menurut yang selama Al-Fakir pelajari dari guru-guru kami, bahwa ada banyak cara untuk memperoleh ketenangan selain daripada ibadah sholat. Salah satunya adalah berzikir dan bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin kita bisa dengarkan bersama. Enggak, maksudnya begini ya, supaya enggak tegang. Ya, jadi ini suruh zikir, ingat Allah, ingat ini, ingat itu ya, ingat dosa. Sampai akhirnya dia menangis. Ya Allah Ustaz, betul Ustaz, ternyata ketika kita sempatkan diri di malam hari merenung, mengingat dosa dan lain-lain, betul-betul ya, jiwa ini menjadi tenang. Ini kalau dibiarin lama-lama jadi sufi. Karena dia mendapatkan ketenangan bukan dari sholat, dari merem-merem gitu di malam hari gitu loh. Dan itu terjadi, bukan tidak. Nah, baik, kita sudah saksikan bersama apa yang beliau sampaikan, dan kita akan mengutip beberapa ayat yang ada di dalam Al-Quran di beberapa surah, dan juga insyaallah kita akan sampaikan juga hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang faedah atau keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita akan membuka Quran surah Ar-Ra'd ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah, dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Quran surah Al-Baqarah ayat 152 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku akan mengingatmu. Dan syukurilah atau bersyukurlah kepadaku, dan jangan engkau ingkar kepadaku atau ingkar kepada nikmatku. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, Quran surah Ali Imran
ayat 42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadhkur rabbaka katsiran wasabbih bil 'ashyi wal ibkar. Dan sebutlah nama Tuhanmu sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah di waktu petang dan pagi hari. Di ayat lain atau di surah lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Tuhanmu, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah di waktu pagi dan petang. Bahkan bukan hanya di dalam Al-Quran Allah memerintahkan kita, melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat sabdanya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca Subhanallah wa bihamdi 100 kali setiap harinya, maka insyaallah akan diampuni dosanya oleh Allah meskipun sebanyak buih yang ada di lautan. Selanjutnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, senantiasa basahi lisanmu dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya keutamaan berzikir kepada Allah menjadi sebuah syariat yang tidak bisa kita abaikan atau kita remehkan, karena begitu banyak perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an maupun melalui hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan orang-orang yang berzikir kepada Allah. Kita disyariatkan oleh Allah untuk selalu berprasangka baik kepada setiap manusia, khususnya kita yang sama-sama beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jaga lisan-lisan kita agar tidak menyakiti hati saudara-saudara kita sesama muslim maupun sesama manusia. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.